Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد jamaah salat Jumat yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita hendaknya senantiasa memanjatkan segala puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita hingga saat ini, dengan cara yaitu dengan hati, agar kita meyakini bahwa segala nikmat yang kita peroleh itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan yaitu dengan kita mengucapkan alhamdulillah, dengan anggota badan yaitu kita gunakan segala nikmat yang kita peroleh dari Allah dalam rangka sebagai sarana dalam rangka untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang lunak hatinya, sangat pengasih dan juga penyayang kepada umatnya, dan juga salawat kepada siapapun yang meniti jejak beliau dengan ihsan hingga akhir zaman. Jamaah salat Jumat berbahagia, sebelum khatib memulai khutbah yang pertama, maka khatib ingin memberikan wasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian agar mari kita hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita jadikan ia sebagai bekal utama untuk hari esok. Allah taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah kalian karena sungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Jamaah salat yang berbahagia, jamaah salat Jumat yang berbahagia, hati itu sebenarnya lunak, namun bisa juga keras karena satu hal. Maka dari itu hendaknya bagi kita agar menjaga hati kita ini agar senantiasa lunak, agar senantiasa mudah dikendalikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan. Hati dinamakan dengan qalb itu karena sering berbolak-baliknya dari kebaikan kepada keburukan, dari keburukan kepada kebaikan dan seterusnya. Jamaah salat Jumat, Allah taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashadd qaswah." Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Ikhwati billah, sebenarnya batu pada dasarnya itu keras, namun batu bisa pecah, bisa hancur dengan tetesan demi tetesan air yang terus menerus hingga bisa jebol, bahkan bisa pecah lalu lantak jikalau airnya itu seperti air bandang dan seterusnya. Namun jika Allah mengatakan kalau hati itu keras seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu, maka ini tentunya kondisinya lebih parah daripada batu itu sendiri. Itulah kondisinya orang-orang yang kufur, orang yang munafik, dan orang-orang yang tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala menjelaskan tentang makna dari qaswah. Qaswah al-qalb, kerasnya hati itu diartikan dengan kaku, keras lagi kering, yaitu karena tidak adanya inabah atau kembali kepada Allah dan juga patuh kepadanya.
Allah Ta'ala berfirman, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah membatu hatinya, menjadi batu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Ikhwati billah azallahu yakum. Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwasanya hati yang keras itu adalah hati yang tidak lunak, tidak lembut terhadap kitab Allah, tidak juga zikir kepada ayat Allah, dan juga tidak tenang dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dia justru malah berpaling dari Tuhannya dan bergantung atau melirik kepada selainnya. Itulah orang-orang yang mendapatkan ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa taala dan keburukan yang amat besar. Ikhwati billah azallahu yakum. Tentunya kita harus mengetahui apa itu tanda-tanda kerasnya hati sebelum nantinya kita mengetahui tentang kiat untuk mengobati kerasnya hati. Tanda-tanda yang pertama adalah bermalas-malasan dalam ketaatan dan amalan-amalan kebaikan. Mungkin juga karena meremehkannya atau melaksanakannya dengan tidak khusyuk dan tumakninah atau dengan ketenangan. Ia melakukannya tergesa-gesa atau dia ketika melaksanakannya selalu mengingat akan dunia dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tanda-tandanya adalah tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Al-Quran, tidak tersentuh sama sekali dengan ayat Al-Quran, saking kerasnya hatinya tersebut. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut dengan ancamanku. Namun sebaliknya, jikalau hati seorang itu lunak, mudah untuk menerima kebenaran. Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika puncak-puncaknya beliau murka dan juga marah kepada Rasulullah SAW karena ia mengira bahwasanya beliau ini sebagai penyebab berpisahnya antara seorang dengan anaknya atau dengan ayahnya atau dengan saudaranya. Itu karena al-wala dan juga al-bara'-nya akidah dalam akidah Islam sebenarnya. Maka dari itu ia pun segera menghunuskan pedangnya dan mau menghampiri Rasulullah SAW untuk membunuhnya. Kemudian tengah perjalanan ia bertemu dengan seorang sahabat dan juga mengerahkannya untuk ke rumah saudaranya, saudara perempuannya itu Fatimah. Ketika di sana dia pun mendengar ayat suci Al-Quran dilantunkan, yaitu surat Toha. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'an litashqa, dan seterusnya. Toha, tidaklah kami turunkan Al-Quran supaya kamu itu untuk sengsara. Itu berarti pemahaman terbaliknya, supaya kamu bahagia. Kemudian Umar pun tersentuh. Padahal Umar ketika itu sangat-sangat murka dan mau membunuh Rasulullah SAW dengan menghunuskan pedangnya. Sudah siap dalam kondisi untuk membunuh Rasulullah SAW. Namun siapa sangka hatinya pun luluh dan dia merasa yakin bahwasanya ayat kata-kata ini tidak mungkin dirangkai oleh manusia, dan akhirnya dia mengetahui bahwasanya itu merupakan Al-Quran dan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia pun akhirnya masuk Islam. Dan itulah sebagaimana doa yang dijabahi Allah kepada Rasulullah SAW, Allahumma a'izza bi ahadi Umarain. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah Islam jaya dengan salah satu dari dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Umar yang satu lagi yaitu Abu Jahal. Namun Allah melalui peristiwa ini ternyata memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian tanda-tanda yang ketiga adalah ketergantungan yang berlebihan dan bernafsu terhadap dunia dan lebih mengedepankannya ketimbang akhirat. Padahal kita tahu bahwasanya dunia ibarat jembatan yang tidak mungkin seorang ketika menyeberanginya akan berlama-lama di sana. Dan juga dunia itu tempat kita untuk menanam, sedangkan nanti di akhirat tempat untuk kita memanennya. Maka apapun yang kita tanam, baik itu berupa kebaikan, maka kita akan menanamnya berupa kebaikan, itu pahala. Jika kita menanamnya berupa bibit keburukan, maka kita akan memanennya berupa keburukan pula, yaitu dosa dan juga azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia Rasulullah mengibaratkannya seperti bangkai, dan bahkan beliau mengatakan tidaklah dunia lebih
mulia ketimbang satu sayap dari seekor nyamuk. Maka ini menunjukkan betapa hina dinanya dunia itu sendiri. Kemudian yang keempat, tanda-tandanya adalah lemahnya pengagungan hamba tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Maka ketika ia melihat ada seseorang yang melakukan kemungkaran di depannya, dia pun merasa biasa-biasa saja. Bahkan ketika dia terjerumus ke dalam maksiat, baik yang kecil maupun yang besar, maka dia tidak merasa hatinya gentar atau takut atau merasa khawatir nantinya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun lemah sekali. Ikhwati billah azallahu yakum. Sedangkan sebab-sebab kerasnya hati itu juga perlu kita ketahui supaya kita bisa menghindari hal-hal tersebut. Yang pertama, banyak berbuat maksiat dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatu sauda." فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. Sesungguhnya seorang hamba jikalau ia melakukan satu kekhilafan, entah itu berbuat salah, dosa atau kemaksiatan, maka dibuatnya satu titik dalam hatinya, ditulis satu titik dalam hatinya. Kemudian jikalau dia melepaskannya, meninggalkannya dan juga bertobat, beristighfar kepada Allah, maka hatinya akan dijernihkan kembali. Dan jikalau ia kembali, maka akan ditambahkan kembali. Akhirnya hatinya pun akan meninggi dan juga memenuhi hati tersebut dengan titik-titik hitam, dan akhirnya semuanya pun hatinya menjadi hitam gelap gulita. Dalam surah Al-Mutaffifin Allah Ta'ala berfirman, "Kalla rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Kemudian yang kedua sebabnya adalah lalai. Dia lalai dari menjalankan ketaatan Allah SWT. Dia lalai ketika Allah memanggilnya dalam kumandang azan. Dia lalai ketika untuk bersegera melakukan kebaikan. Dia lalai untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT dan keadaan khusyuk dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun." Artinya, dan sungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Waliyadzubillah. Jamaah sekalian, beda kita dengan binatang adalah binatang itu dibekali nafsu, tidak dibekali akal. Sedang kita dibekali nafsu namun dibekali akal. Sehingga jika kita bisa mengendalikan akal, mengendalikan nafsu kita, maka tentunya kita akan menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah SWT, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Karena malaikat hanya diberikan ketaatan kepada Allah, tidak dibekali dengan nafsu, sehingga mereka la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak melanggar perintah Allah dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Sedangkan jikalau kita sebaliknya malah mengikuti, tunduk kepada nafsu, hawa nafsu, maka tentunya kita lebih buruk daripada hewan ternak itu sendiri yang tidak memiliki akal. Kemudian sebab yang ketiga, sebab kerasnya hati adalah bergantung kepada dunia dan sibuk dengan kelezatan-kelezatannya. Kita boleh mengambil
seperlunya dari dunia, namun jangan sampai kita terlalu berambisi untuk mengejarnya sampai kita lupa untuk urusan akhirat kita. Inilah yang sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, sehingga pernah suatu saat beliau melihat suatu bangkai kambing, kemudian beliau pun menawarkan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga sekian? Maka mereka akan menolak, tidak ya Rasulullah, bahkan jika engkau menjadikannya murah pun kami tidak akan belinya. Kemudian beliau mengatakan, aku gratiskan, tidak dipungut biaya. Mereka tetap menolak, bahkan jika engkau gratiskan pun kami tidak akan mau mengambilnya, apalagi memakannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, itulah ibarat dunia. Dunia tidak lebih baik atau lebih utama lebih baik daripada bangkai kambing. Kemudian yang keempat adalah melupakan kematian, sakaratul mautnya, kuburan serta huru-haranya. Ikhwati billah azza wa jalla, para ada katakan, kafa bil mau'i wa'izan, kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah kematian itu sebagai pengingat, sebagai penasihat. Karena jikalau kita mengingat kematian, maka kita pasti akan mempersiapkan ketika momen dicabut nyawa kita oleh malakul maut. Apakah kita nanti mati dalam kondisi husnul khatimah? Apakah kita justru mati dalam kondisi su'ul khatimah? Apakah kita mati bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat atau mengucapkan la ilaha illallah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka pasti ia akan masuk surga. Atau sebaliknya, ketika menjelang dia mati, justru ia malah sibuk mengingat apa-apa yang ia lakukan berupa maksiat, entah itu judi, entah itu arak dan semacamnya, wal'iyadzubillah. Maka ikhwati billah azza wa jalla, hendaknya kita, itulah kenapa kita dianjurkan untuk menziarahi kubur, agar kita senantiasa ingat bahwasanya kita nanti pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka kita yang berakal hendaknya mempersiapkan diri kita untuk kematian tersebut, agar kita dimudahkan mati dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada ila yaumil qiyamati alladzi la yakadu yunsa. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, sebelum khatib mulai khutbah yang kedua, maka khatib sekali lagi mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian agar mari hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala berfirman, "Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan baginya jalan keluar, dan Allah akan berikan baginya rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Jamaah salat Jumat berbahagia, telah disinggung di khutbah yang pertama tentang tanda-tanda kerasnya hati dan juga sebab-sebab kerasnya hati. Maka pada khutbah yang kedua ini, khatib akan menyampaikan kiat-kiat mengobati kerasnya hati. Adapun yang pertama adalah merenungi kepada ayat Allah dan juga memikirkan kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan juga serta ancaman-ancamannya. Janji tentunya berupa surga dan juga pahala-pahalanya, kenikmatan-kenikmatan yang ada dalamnya. Kemudian ancaman-ancaman pun juga kita ingat, ancaman berupa azab yang sangat pedih yang tentunya kita tidak akan sanggup untuk menahannya. Juga kita mentadaburi akan perintah Allah dan juga larangannya dengan hati, dengan mata yang berlinang air mata, dan juga dengan hati yang khusyuk, dan tentunya berharap dalam kondisi iman kita ini yang sangat tinggi ketika itu. Ikhwati billah, a'azallahu iyyakum, Allah taala berfirman,
Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum li dzikrillah ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu dia menunjuki siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, niscaya tidak ada baginya seseorang pemimpin pun. Kemudian adapun yang kedua, kiat untuk mengobati kerasnya hati adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal dengan sebenar-benarnya. Kita mengenal Allah, mengenal nama-namanya, Asmaul Husna, di mana Allah Taala berfirman, "Walillahi asmaul husna fad'uuhu biha." Dan hanya milik Allah lah Asmaul Husna. Dan hadis sebutkan, "Lillahi tis'an wa tis'una isman faman ahsaha dakhala al-jannah." Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang ihsa dengannya, maka ia akan masuk surga. Ihsa dalam arti memahaminya, menghafalnya, dan kita menjadikannya sebagai doa-doa dalam munajat kita. Kemudian dikatakan bahwasanya man kana lillahi a'raf kana lillahi akhwaf. Barang siapa atau semakin seorang itu mengenal Allah, maka semakin takut pula dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ia tidak mengetahui betapa besarnya Allah, betapa agungnya Allah, dia tidak mengetahui betapa dahsyat dan juga kerasnya dan juga pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merasa tenang-tenang saja. Lihatlah para sahabat ketika dikatakan bahwasanya ada list daftar merah, di situ tertulis nama-nama orang munafik, maka di situ para sahabat khawatir jikalau dia atau mereka salah satu dari dalam list orang-orang munafik tersebut. Bahkan Umar bin Khattab menanyakan kepada Hudzaifah bin Yaman, yaitu orang yang menjadi penyimpan rahasia Rasulullah SAW. Kemudian Hudzaifah menolak dan terus dibujuk, dan akhirnya Hudzaifah menjelaskan bahwasanya Umar tidak termasuk dari golongan orang-orang munafik yang ditulis oleh Rasulullah SAW. Bayangkan Umar bin Khattab yang jelas-jelas diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah SAW, orang kedua, namun ia tetap masih merasa khawatir kalau ia termasuk orang-orang munafik. Lantas bagaimana kita yang tidak ada jaminan kabar gembira masuk surga? Tentunya lebih harus kita waspada, khawatir kita termasuk orang munafik atau lebih parah daripada itu. Kemudian ikhwati billah azza wa yakum, yang ketiga kiatnya adalah memperbanyak taubat, zikir, dan juga istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya hati itu memiliki qaswah atau kekerasan, keras atau juga suatu hal yang kuat juga kekeringan, dan itu tidak bisa lebur kecuali dengan zikrullah, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang mengeluhkan kepada Imam Al-Hasan Al-Basri tentang kerasnya hati dia, maka Imam Hasan Al-Basri pun menjelaskan, adzibhu bidzikr, leburkanlah ia dengan zikir, dengan zikrullah. Maka dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata bahwasanya hati itu bisa menjadi karat. Dia itu bisa menjadi karat pada dua perkara, yaitu dengan ghaflah, dengan lalai, dan juga dengan dosa. Dan dia bisa jernih kembali, yaitu dengan dua perkara, yaitu istighfar dan juga zikrullah. Sedangkan yang keempat adalah mengikat janji dengan jiwa, muhasabahnya, dan juga memperingatkannya agar jangan sampai terjerumus ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun yang kelima dan yang terakhir adalah menyimak atau mendengarkan nasihat-nasihat dan senantiasa selalu untuk mendengarkannya berulang-ulang agar ia memperoleh pengobatan dari kerasnya hati tersebut, sehingga jadilah hatinya nanti menjadi putih bersih dan juga menjadi jernih. Suatu hari pernah seorang badui
ketika melihat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala diuji dengan ujian yang sangat besar. Ketika itu beliau mau dihukum dengan hukuman yang sangat pedih, dicambuk, dipenjara dan seterusnya. Maka orang Badui ini pun mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, tulkal haqqu mitta syahidan wa in ishta hamidan." Wahai Ahmad, sesungguhnya jikalau kebenaran itu membunuhmu, maka engkau mati dalam keadaan syahid. Maksudnya kebenaran ini adalah karena Imam Ahmad menyatakan bahwasanya Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Sehingga dengan pernyataan ini beliau dipenjara, dengan kebenaran ini beliau dipenjara, dicambuk dan seterusnya. Kemudian kata orang tersebut, jikalau engkau hidup maka engkau hidup dalam keadaan mulia. Maka Imam Ahmad bin Hanbal melalui nasihat yang berasal dari lisannya orang Badui, ia mengatakan, qawiya qalbi fa qawiya qalbi, maka kuatlah hatiku pun menjadi kuat. Subhanallah. Inilah seorang imam yang tidak melihat dari mana nasihat itu berasal. Tidak mesti nasihat itu berasal dari kibar ulama, dari seorang ustaz dan saja. Namun juga bisa jadi nasihat datangnya dari bawahan kita, teman kita, atau adik kita, atau yang di bawah kita dari segi umur, ataupun dari hal-hal yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya dijadikan hatinya menjadi hati yang lunak, hati yang bersih, yang putih, yang senantiasa kembali kepada Allah, zikrullah, istighfar, dan juga senantiasa dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga hembusan nafas terakhir. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anas sami'un qaribud da'wat. Allahumma la tad'ana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la haman illa farajtah wa la danan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la mujahidan illa nasartah wa la asiran illa fakakta asrah wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah hiya laka idan wa lana fiha salah illa a'antahu ala dhalika arhamur rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.